nih masuk kelas, terus suasananya hening banget, tapi bukan hening karena anak-anak lagi fokus, melainkan karena mereka bosen. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah strategi yang kelihatannya simple tapi dampaknya luar biasa. Namanya rantai kata. Ini bisa loh mengubah kelas yang pasif jadi super aktif dan penuh energi. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita lihat dulu deh tantangan di kelas zaman sekarang itu apa aja. Terus kita kenalan sama solusinya, si rantai kata ini. Abis itu kita bongkar cara pakainya gimana, hasilnya apa, dan gimana biar makin oke lagi ke depannya. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sebagai guru, kita semua kan pasti punya cita-cita yang sama. Pengen siswa kita tuh aktif, kritis, pokoknya hidup di kelas. Tapi realitanya gimana? Seringkali kita malah kejebak di rutinitas yang jujur aja, jauh banget dari tujuan ideal itu. Pasti familiar kan sama suasana kayak gini? Kelas sepi, tapi bukan sepi karena lagi mikir keras. Ini tuh sepinya karena, ya, bosen. Dilema klasik yang kayaknya dihadapi hampir semua guru setiap hari. Dan yang bikin ironis, kurikulum sekarang itu kan nuntutnya student-centered learning. Artinya, siswa itu harusnya jadi pusatnya, jadi arsitek ilmunya sendiri, bukan cuma penonton. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa nyampe ke sana kalau kondisinya kayak tadi? Nah, ini dia nih biang keroknya. Kita seringnya masih pakai metode ceramah, di mana guru ngomong, siswa dengerin. Hasilnya, partisipasi rendah, anak-anak gampang bosen, fokusnya buyar. Udah deh, jadi kayak lingkaran setan yang bikin tujuan kita tadi makin kelihatan mustahil. Terus gimana dong cara mutusin lingkaran setan ini? Jawabannya mungkin lebih simpel dan seru dari yang kita kira loh. Yuk kita kenalan sama yang namanya strategi rantai kata. Jadi, apa sih rantai kata itu? Gampangnya gini, bayangin sebuah game. Anak-anak dibagi per kelompok, terus mereka harus bikin jawaban. Tapi nyumbangnya satu kata, secara bergiliran. Jadi nggak ada tuh yang bisa ngumpet atau diam aja. Semua harus mikir, semua harus kontribusi. Simpel kan? Tapi jangan salah, dampaknya tuh luar biasa. Dan yang perlu diingat, ini bukan sekedar main-main buat seru-seruan aja ya. Tujuannya tuh jauh lebih dalam dari itu. Kita mau mengubah siswa dari yang tadinya pasif jadi aktif. Dan yang paling penting, ini melatih skill kolaborasi mereka. Sesuatu yang penting banget di zaman sekarang. Gimana? Kedengarannya seru kan? Nah, sekarang kita lihat yuk gimana sih cara pakainya di kelas. Tenang, gampang kok. Kita bedah langkah-langkahnya satu persatu. Oke, total ada 5 langkah nih. 1. Persiapan. Siapin aja soalnya, terus bagi siswa jadi kelompok-kelompok kecil. 2. Instruksi. Kasih tahu aturannya, yang simpel dan jelas aja. 3. Pelaksanaan. Nah, ini bagian serunya. Biarin mereka diskusi sambil nyusun jawaban kata per kata. 4. Refleksi. Kalau udah selesai, kita bahas bareng-bareng jawaban mana yang paling keren. Dan terakhir, 5. Evaluasi. Kasih pujian buat usaha mereka dan tarik kesimpulan bareng. Gampang banget kan? Nah, setelah 5 langkah tadi dijalankan, apa sih yang bakal terjadi di kelas? Siap-siap aja perubahannya bisa bikin kaget loh. Coba deh kita bandingin. Sebelumnya, kelas itu sunyi karena bosan. Pembelajaran cuma satu arah dari guru. Setelah pakai rantai kata, kelas jadi ramai karena diskusi. Komunikasinya bukan lagi satu arah, tapi jadi kolaborasi aktif antar siswa. Ini perubahan yang benar-benar mendasar. Dan yang kerennya lagi, efek positifnya itu nggak berhenti di siswa doang. Ini nyebar ke semuanya. Buat siswa, jelas bagus. Buat kita para guru, kita jadi punya senjata baru yang ampuh. Buat sekolah, ini bantu banget menciptakan budaya belajar yang lebih positif. Coba kita lihat dari kacamata siswa deh. Mereka tuh nggak lagi cuma duduk manis dan dengerin, mereka ngerasa suaranya didengar, jadi lebih berani ngomong, dan pelajarannya jelas lebih nempel di kepala. Karena mereka kan ikut membangun jawabannya sendiri, bukan cuma nerima jadi. Nah, buat kita sebagai guru, ini beneran game changer. Kelas jadi lebih gampang diatur, kita nggak perlu perang lagi buat dapetin perhatian siswa, dan buat sekolah, ini jadi bukti nyata kalau kita serius menerapkan pembelajaran abad ke-21, bukan cuma omongan doang. Tapi kita juga harus realistis ya, nggak ada inovasi yang jalannya mulus-mulus aja, pasti ada tantangannya. Tapi mengakui ada kendala itu bukan berarti gagal loh, justru itu langkah awal biar jadi lebih baik lagi. Setiap tantangan pasti ada solusinya. Contohnya, gimana kalau kecepatan belajar anak beda-beda? Gampang, kita bisa rolling peran di dalam kelompok biar semua dapat tantangan yang pas. Waktunya mepet, ya udah bikin aja pertanyaan yang lebih singkat. Intinya, strategi ini tuh fleksibel banget, bisa disesuaikan sama kondisi kelas kita masing-masing. Pada akhirnya, semua ini balik lagi ke satu filosofi yang penting banget. Seperti yang ada di layar, siswa bukan cuma penerima informasi, tapi partisipan aktif dalam membangun pemahaman. Nah, inilah inti dari pendidikan yang sesungguhnya. Oke, kita udah lihat bareng-bareng gimana sebuah permainan kata yang simpel bisa mengubah total suasana kelas. Dari yang pasif jadi panggung kolaborasi yang seru. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak ya, tapi kapan nih mau dicoba? Selamat berinovasi di kelas Anda. Kegiatan belajar tidak selalu harus serius. Dengan metode ini, anak-anak belajar mengenal bahasa, melatih kreativitas, dan membangun kepercayaan. Semoga langkah kecil ini menjadi awal dari semangat belajar yang besar.